Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan, maha tahu setiap lirikan mata, maha mendengar setiap yang terucap, maha tahu apapun yang ada di hati kita, menggolongkan kita menjadi orang yang sangat sibuk dengan merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa disaksikan Allah, karena keyakinan seperti itulah yang akan berbuah akhlakul karimah. Pendidikan budi pekerti itu baik, tetapi kalau tidak didasari pendidikan tauhid, keyakinan kepada Allah, maka bisa jadi baiknya tidak sebaik orang yang bertauhid. Segalanya berasal dari keyakinan. Semakin yakin rezeki Allah yang menjamin, dolar mau naik turun tidak berefek, karena Tuhan kita bukan dolar. Mau nambah umur walau belum dapat jodoh, kalau yakin Allah yang mengatur jodoh, tidak akan gentar dengan nambah umur, karena ketentuan Allah tidak terhalang oleh umur. Begitulah kalau kita menginginkan keluarga berakhlakul karimah, maka pilihan utama dan pertama adalah harus belajar tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fondasi terpenting. Kalau ada yang bertanya kenapa salat kurang khusyuk, pasti belum yakin Allah maha melihat, belum yakin Allah maha dekat. Kalau kita sudah yakin kita ditatap Allah, didengar Allah, maka kita akan lebih menjaga. Kalau ada yang bertanya kenapa gentar dengan kenapa berharap kepada makhluk, karena masih menganggap makhluk memberi manfaat. Tapi orang yang yakin la haula wala quwata illa billah, maka dia bergaul dengan makhluk tidak akan berharap dari makhluk untuk kepentingan dirinya, karena tahu makhluk tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, dan juga makhluk tidak bisa membawa mudarat bagi kita tanpa izin Allah. Kita itu sepenuhnya milik Allah, tidak bisa jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita sangat serius mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Insya Allah orang yang mengenal Allah dengan baik akan mengenal berbagai hal dengan proporsional. Kita dapat hujan, kita tahu hujan ini apa, dari siapa, sedang apa. Begitulah. Terima kasih hadirin, hari ini kita kedatangan guru kita Ustadz Tengku Zulkarnain. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti kembar ini sorbannya. Alhamdulillah beliau dari Jakarta dan menyengajakan hadir ke sini, dan pagi ini kita bisa berbagi ilmu sambil ngobrol-ngobrol ringan saja. Ustaz, takdirnya ini direlay oleh kurang lebih 200 stasiun radio di Indonesia plus beragam stasiun radio internet di seluruh dunia. Itu Allah saja yang menghendaki dan jadi ujian, tapi juga ladang amal. Bagaimana nih? Apa yang mau kita bahas tentang ilmu tauhid tadi bagaimana, Ustaz? Ya, keyakinan pada Allah SWT dan keyakinan atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita patuhi menyebabkan kedudukan kita akan menjadi sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu derajatmu sangat tinggi kalau kamu benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita sedih. Kenapa orang Islam yang jumlahnya 1,7 miliar tetapi hari ini kedudukannya rendah di mata manusia? Ada baru-baru ini riset
negara paling islami. Ternyata Indonesia, negara yang mayoritas Islam ini kedudukannya paling jauh di belakang. Yang menduduki pertama katanya Selandia Baru. Bahkan Jepang di atas kita. Tentu karena indikatornya berbeda. Tapi kalau memang kepatuhan kepada aturan-aturan Allah, memang kita harus belajar banyak. Kita lihat Islamlah sebenarnya yang mengajarkan kepada kita kepatuhan akan waktu. Karena dalam Islam ada fardu. Amalan fardu itu 2, wajib. 1 wajib menepatkan waktunya. Dan 1 wajib menepatkan pekerjaannya sesuai dengan aturan Allah. Hari ini, sekarang ini kita sholat subuh. Wajib. Kenapa? Karena waktunya sholat subuh. Kalau sekarang sholat isya boleh enggak? Kenapa? Bukan waktunya. Begitu juga melontar jamroh di jemaah haji harus tanggal 10 Zulhijjah, Aqabah. Dan mulainya dari terbit matahari, terbit fajar sampai maghrib. Ini waktu yang luas sebenarnya. Nggak boleh melontar Aqabah itu tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Aqabah saja mesti tanggal 10 Dzulhijjah. Ini membuktikan waktu. Tapi kita kadang-kadang waktu pun tidak disiplin. Padahal Allah SWT menetapkan amal fardu itu harus lurus waktunya dan pekerjaannya. Sehingga ketika kita melanggar aturan, pasti ada resiko yang harus kita pikul. Nah, ketika melontar itu harus dilakukan, kemudian jalan terus, putarnya di depan sana. Ketika kita habis melontar, jauh, kita mau balik arah saja, kita langgar aturan itu, maka kemudian terjadilah bencana. Kita katakan, wah ini musibah, ini ujian. Belum tentu bisa ini adalah tamparan dari Allah SWT karena kita tidak disiplin. Oleh karena itu, aturan Allah dan aturan yang dibuat manusia itu pun kalau sudah disepakati oleh banyak orang, wajib ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, taati akad-akad perjanjian itu. Kalau lampu merah berhenti, ya berhenti. Kalau lampu hijau di jalanan itu jalan, ya kita jalan. Ketika kita kesepakatan itu. Ya, itu kesepakatan. Ketika lampu hijau kita jalan, kemudian ketika lampu merah kita berhenti, akan aman. Tapi begitu kita mencoba menerobos lampu merah, mungkin kita yang akan celaka atau kita akan mencelakai orang. Nah, inilah yang diajarkan oleh Islam, baik aturan manusia yang sudah disepakati maupun aturan Allah. Apabila kita jalani dengan bagus, maka kita akan tinggi derajatnya di sisi. Masya Allah. Hadirin, jadi kita sering bercita-cita ingin mulia, ingin sukses, ingin dianggap berhasil. Tapi alat ukurnya apa? Kita kadang menggunakan alat ukur kesuksesan itu dengan duniawi. Padahal kita sudah saksikan bahwa dunia itu tidak bisa menjadi ukur kesuksesan hakiki. Nah, barusan sudah kita simak, salah satu kunci yang harus kita miliki adalah amanu wa amilu sholihat, ya. Ini menarik tentang indikator yang islami ya. Oh, ini banyak salam ini. Salam buat Ustadz Tengku Zulkarnain dari Vancouver. Oh, berarti ini ada 2 yang ngasih salam. Dua-duanya ibu-ibu, Pak. Gimana, nggak apa-apa ya. 1 dari Ibu Dina dan yang kedua dari Ibu Meta gitu ya. Pak, terakhir ke sana ke Vancouver kapan, Pak? Bulan Februari. Oh, kemarin ya. Alhamdulillah. Dulu kebagian ke Vancouver tuh waktu khutbah Idul Fitri. Kalau ke Amerika sebelum itu ya. Sebelum itu ya. 17 kota ya. Iya, benar. Sudah 2 kali. Berapa bulan di sana? 2 bulan ya. 2 bulan yang terakhir ya. 2 bulan. Yang pertama 3 minggu. Ya, pakai seragam ini juga. Iya, tetap. Ya, saya dengar beliau masuk ke imigrasi Amerika dengan seragam inilah, sorban. Bagaimana tuh tidak
1,5 menit saja. 1,5 menit saja ya, alhamdulillah diwiridin ya. Pas kemarin tugas di sana juga sama, ketika ditanya yang jawab yang sebelah yang jago bahasa Inggris ya. Saya hanya bagian cap jempol saja Pak, udah ya semuanya Allah yang ngebulak-balik. Dan yang menariknya petugas imigrasinya tuh ketika diperiksa, selesai diperiksa tuh lewat sebentar juga sama mengadakan gini, Assalamualaikum gitu. Wah, kalau Allah mau diatur saja. Baik. Tadi apa ya? Oh, tentang Islami ya, kan Islami itu ada nilai-nilai Islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga ada perilaku yang sesuai nilai-nilai Islam walaupun belum sesuai akidahnya, mungkin begitu ya. Nah, ini menarik Ustaz. Jadi Indonesia ini negara yang mayoritas terbesar di dunia umat Islamnya. Tetapi kita juga berhasil memiliki beberapa prestasi, diantaranya negara yang paling korup ya. Jadi prestasi yang kurang baik karena berarti menandakan ketidakjujuran. Juga kita belum sebersih. Selandia Baru itu luar biasa bersih. Alhamdulillah takdir Allah pernah bertugas dakwah di sana beberapa kali. Bersih, segar. Dalam pandangan saya itu ada 3 negara yang indah tuh. 1 Selandia Baru yang alamnya paling indah, 2 Kanada, dua-duanya dekat kutub, dan yang ketiga Oman ya. Negara Oman itu juga indah kalau sedang berbunga ya. Akhlaknya juga indah di sana. Nah, kita diskusi nih Ustaz, kira-kira apa yang menyebabkan kita nih negara yang mayoritas terbesar umat Islam tapi masih belum seideal, seislami yang kita harapkan. Apa kira-kira analisa Ustaz? Ya, kalau dari hablum minallahnya memang kita masih ketinggalan jauh dari keyakinan yang diharapkan Nabi. Kita lihat saja di masjid-masjid sholat subuh banyak yang cuman 11 orang jemaahnya. Imam sama muazin jejer sebelah-sebelahan. Bahkan di beberapa masjid tidak ada adzan subuh. Saya pernah pulang ke Medan naik mobil di daerah Tapanuli Selatan yang dulu merupakan ladangnya ulama-ulama yang mengislamkan tanah Delhi, yang mengislamkan Medan. Itu kalau tidak dari Mandailing ya dari Aceh. Ternyata berkilo-kilometer ketemu masjid tidak ada yang buka. Ada ratusan masjid yang diketemui dengan musola itu tidak ada yang buka subuh. Akhirnya kita masuk aja satu masjid yang memang tidak dibuka sama sekali. Kita sendiri aja yang satu mobil itu yang sholat di situ, dan ini satu hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana kita mau menjadi insan yang dicintai Allah kalau tiang agamanya saja diambruin? Susah memang. Jadi keyakinan kita belum seperti yang diharapkan Rasulullah gitu. Iya betul. Kalau tiang agamanya saja dia tidak jaga, pastilah agamanya tidak akan berdiri. Wong tiangnya diambrukin, bagaimana? Waman tarokaha faqad hadamatin. Siapa meninggalkan sholat dia telah menghancurkan agamanya. Bagaimana agama mau berdiri kalau umat Islamnya rata-rata nggak sholat, menghancurkan agamanya? Tak mungkin bisa wujud. Itu baru kepada Allah SWT. Belum lagi keyakinan atas rezeki, bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah SWT. Di Medan tuh ada satu ular, namanya ular kintamani. Warnanya hijau, pendek, kecil, di pohon, dan pemalas. Jangankan cari makan, bergerak aja malas. Tetapi Allah SWT kirim setiap hari burung perenjak yang kecil itu membawakan ulat, memberi makan si ular ini bertahun-tahun. Ular ini hanya makan lewat pemberian sang burung, dan dia tidak pernah makan itu burung. Kalau dia makan dia kenyang. Dia makan ulat kecil-kecil saja yang dibawa oleh burung kecil itu bertahun-tahun. Rezeki Allah jamin. Tapi hari ini kan keyakinan atas rezeki itu Allah jamin lemah, sehingga mau mengambil orang punya dan mau menahan harta yang diberikan Allah kepadanya, tidak mau bagi-bagi sama orang. Karena dianggap miliknya itu adalah rezekinya. Padahal milik dengan rezeki sama sekali tidak serupa. Ada orang tidak punya mobil, kemana-mana naik mobil.
Ada orang tidak punya helikopter, kemana-mana bisa naik helikopter. Ada orang yang punya mobil 7, kemana-mana naik kursi roda. Iya ya. Maaf para pendengar yang sedang naik kursi roda ini, harus hati-hati karena ada pendengar kita juga sekarang sedang pakai sepatu roda yang. Kadang-kadang kita berpikir milik kita adalah rezeki kita, padahal tidak. Ada orang yang kaya raya, uangnya banyak, seolah-olah rezekinya banyak, padahal tidak. Lahirnya di satu desa, matinya di desa itu juga. Ada orang yang tidak punya uang tapi dia bisa pergi keliling dunia tanpa uang. Kenapa? Allah memberi dia rezeki. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Stop, Ustaz. Ini penting ya. Boleh saya ini syarah. Ya, bukan disyarah ya. Digoyang lah ya sebab kalau udah mendengar masalah rezeki ini telinga kelihatan agak rebing sedikit ya. Ini sekarang kan katanya Indonesia lagi krisis ekonomi ya. Sebetulnya banyak pelajaran dari krisis ekonomi ini. Mungkin Allah akan memberikan kreativitas pada kita lebih, teknik penghematan ya. Jadi banyak sebetulnya, selain kita harus selesaikan, banyak hikmah daripada mengeluh. Namun yang paling pokok seperti yang dikatakan Ustadz, jadi kalau keyakinan kepada Allah tentang rizkinya kurang, bermasalah. Walaupun sekolah tinggi, kalau keyakinan kurang, ilmu itu cenderung tidak manfaat, karena hanya untuk mengukuhkan masalah rezeki ini saja. Di dalam perut ibu dulu, kita rezeki ada tidak? Tolong dijawab sahabat-sahabat sekalian, ada? Cukup tidak? Mana yang ngejar? Kita ngejar rezeki atau rezeki ngejar kita? Oh, disesuaikan oleh Allah. Walaupun ibu makan jengkol ya, tapi masuk ke tubuh kita di plasenta udah beres ya. Diolah, dikunyah dulu oleh ibu, diatur oleh pencernaan, masuk plasenta. Karena tubuh kita nggak ngerti jengkol. Bayangkan kalau semuanya utuh ke plasenta ya, udah jelas kita ini sejenis jengkol nanti. Lahir ke dunia, manusia itu, ini syarahnya agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Manusia itu primata terlemah. Jangan sombong loh, monyet baru lahir dia udah bisa lari beberapa jam kemudian. Kita 11 bulan berbaring. Kita tuh paling lemah di antara primata. Tapi rezeki ada tidak? Cukup tidak? Cukup. Langsung Allah ciptakan air susu ibu. Mana yang ngedeketin? Kita nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin kita? Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin kita. Ustaz jawab yang mana? Ayo, bingung. Tapi Ustaz mau ngangguk aja begini jawabannya. Benar, saya jadi susah ngerti nih jawabannya apa. Ayo rekan-rekan, apa yang ngedeketin? Sapi. Yang benar atuh. Gini jawabannya. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Makanya air susunya yang datang. Mau ngapain nyusu ke sapi ya? Nah begitulah. Ini sudah makan belum rekan-rekan? Nah ini kufur nikmat. Saya kan tidak nanya makan pagi ya. Sudah makan. Kenapa jamaatnya salah terus jawabannya? Tadi malam sudah. Sudah. Coba lihat waktu kita makan. Berapa langkah kita menuju makanan. Berapa puluh ribu langkah makanan menuju kita. Beras datang dari Kerawang. Garam dari Madura. Ikan dari Jatiluhur. Cabenya, tomatnya. Apalagi ada sambal. Sambal tuh makanan termewah. Karena dalam satu mangkuk kecil itu rumit sekali. Ada terasi, ada itu begitu. Makanya kalau nyolek sambal tuh ini makanan termewah. Karena Allah kumpulkan dari beragam tempat. Makanya kalau nyolek sambal tuh harusnya nangis. Nangis karena marifat, bukan karena pedas, hadirin. Dan itu bukan hanya tadi malam. Puluhan tahun kita dikejar rezeki seperti itu. Jadi orang yang kurang punya rezeki itu, yang merasa takut tidak punya rezeki, sebetulnya aslinya kurang iman, kurang keyakinan. Nah itu syarah dari yang tadi.
Silakan Ustaz. Kadang-kadang kita heran itu. Udara ini dikasih Allah kepada kita gratis. Sekarang di Riau, di Kalimantan, asap. Orang tetap aja asal isep yang masuk oksigen. O2. Yang lain-lain itu nggak masuk. Karbon dioksidanya nggak masuk. O3-nya nggak masuk. Gas heliumnya nggak masuk. Asal diisep yang masuk oksigen. Terus yang nyaring siapa? Di hidung kita nggak ada saringan. Asal disedot yang masuk oksigen. Padahal dikeluarin karbon dioksida, CO2. Kenapa nggak terbalik? Begitu banyak CO2 di udara, kok asal kita isep yang masuk ke paru-paru hanya oksigen. Pasti ada yang nyaring, disaring. Yang nggak penting-penting selain oksigen nggak bisa masuk. Lah kita lihat di cermin hidung kita tuh nggak ada saringan. Terus siapa yang nyaring? Siapa? Allahu Akbar. Harusnya kita bersyukur pada Allah SWT. Udara itu gratis. Bayangin kalau bayar. 1 kali sedot cepek. Malaikat pasang meteran di dada kita. Habis bulan ditagih, bayar sekian meter. Nggak bayar, blokir sementara. Ya, kadang-kadang kita nggak paham aja. Ya. Jadi begini rekan-rekan, ini katanya begini kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi bagaimana orang bisa bersyukur kalau tahu aja itu nikmat nggak tahu. Jadi untuk memasuki ahli syukur itu syarat pertamanya harus tahu dulu nih, nafas itu nikmat, ngisep oksigen itu nikmat. Tapi untuk tahu itu aja nggak tahu. Jadi boro-boro syukur. Nah barusan sudah diberitahu. Jadi seperti misalkan ya ada yang buang angin kentut terus agak bau. Itu juga bagian dari karunia Allah. Ngasih tahu bahwa hidung kita tuh masih sensitif. Bisa membedakan yang sebelah ini bau kambing atau tidak ya. Bau belerang atau bukan. Oh ya. Dan gak lama. Gak mungkin 3 hari peledak terus ya. Tidak. Jadi kalau ada yang kentut di sebelah kita ya udah alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih masih normal. Dan dia kelihatan agak celingukan, ladang amal buat kita untuk pura-pura nggak tahu, menjaga perasaannya. Yang diam aja. Tenang aja Mbak, nggak kedengaran kok gitu ya. Ada lagi yang lainnya Ustaz? Memang benar. Dan kalau kita sudah tidak bisa merasakan bau itu nggak enak hidup. Makan serupa aja makan kayu dengan makan roti, dengan makan rendang. Orang nggak bisa dicium baunya. Ya benar. Salah satu yang bikin enak tuh Pak, ada di Discovery Channel, orang makan ditutup hidungnya, udah nggak lagi nikmat. Benar. Ya serupa makan kayu aja. Oh gitu ya. Nggak ada kan, nggak ada rasa. Bayangkan, dan letak hidung tuh dekat mulut. Coba kalau jauh sekaligus dibaui gitu dengan hidung langsung masuk mulut. Bayangin kalau hidungnya di dengkul. Kalau makan kan singgah dulu ke dengkul. Iya benar. Coba kalau di punggung repot. Masya Allah. Makanya jangan suka protes. Ada yang kenapa hidung saya pesek. Enggak penting ukurannya enggak. Yang penting masuk oksigen dan mencium bau-bauan. Biar pesek. Ya. Kenapa mancung nggak bisa mencium? Betapa indahnya hidup yang Allah beri. Kalau kita bisa bersyukur, Allah tambahi lagi yang lebih banyak. La in syakartum la'azidannakum. Kadang-kadang itulah manusia komplain melulu. Hidung saya kok pesek. Ya pesek pun kan masih bisa menghisap. Dan di bawah lagi. Ya di bawah. Kalau lubangnya ada atas itu. Kalau hujan minggir semua. Sebuah payung privasi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau suatu saat Allah ngasih testing gitu ya. Kan begitu yang ada ulama tuh yang konsultasinya buang angin ibu-ibu. Pura-pura nggak dengar. Sampai dianggap ulama tuli saking menjaga perasaan gitu. Ya selanjutnya Ustaz. Ya. Kemudian tentu kita harus taati yang memberi nikmat itu. Kalau kita diberi nikmat nggak berterima kasih, tentu yang memberi nikmat akan tersinggung, tidak senang dengan kita. Oleh karena itu banyak-banyak bersyukur pada Allah SWT. Dan yang paling penting juga bersyukur pada manusia.
Ashkurukum lillah, ashkurukum linnas. Orang yang pandai bersyukur pada Allah hanya orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Manusia yang paling menderita untuk menghadirkan kita ke bumi ini, pertama Rasulullah SAW, kedua ibunda kita. Makanya Rasulullah bilang waktu ditanya, kepada siapa aku harus berbuat baik? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ibumu. Terus pada siapa lagi setelah ibuku? Ibumu. Ya udah 2 kali itu ibu. Ya terus setelah ibu saya kepada siapa? Ibumu. Terus pada siapa? Bapakmu. Nah ini orang-orang yang paling menderita menghadirkan kita ke bumi ini. Ibu kita hamil 9 bulan. Mau tahu susahnya hamil ini laki-laki, mau tahu nggak? Nggak, pasti nggak bisa hamil toh laki-laki. Mau tahu susahnya hamil? Mau. Nanti ambil kelapa 2 di pasar. Ikatkan ke pinggang kita. Jangan buka-buka 9 bulan. Kemana-mana bawa aja. Kalau nggak bengkok pinggang kita itu. Ibu kita itu 9 bulan, kita 3 kilo. Saya 3,7 kilo. Adik saya 4,7 kilo. Di dalam perut ibu kemana-mana dibawa. Kata Allah, manusia paling menderita bukan orang miskin. Tapi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan. Manusia yang paling menderita di atas penderitaan adalah wanita yang sedang hamil anaknya. Kalau miskin itu cuma merasa menderita. Orang miskin belum tentu menderita. Mau naik bus. Kalau di Jakarta ada namanya yang merah itu apa? Metro Mini. Itu nggak ada kipas angin, panasnya bukan main. Tempat duduknya cuma plastik. Tapi dari bangku depan sampai bangku belakang tidur semua. Nyaman. Malah yang naik Mercedes nggak bisa tidur. Nanduk-nanduk dinding. Waduh, krisis, susah nih, susah. Kelihatan sekali bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita melalui ibu dan kemudian melalui bapak kita. Oleh karena itu jangan pernah mendurhakai ibu dan bapak. Kalau bapak juga kita akan rasakan yang sudah bekerja, yang sudah punya anak. Rela berpanas, rela berembun, dimaki orang, menggadaikan harga dirinya untuk mendapatkan rezeki ketika dapat rezeki untuk anaknya. Dia tersenyum ketika anaknya kenyang makan, padahal dia sendiri belum tentu makan. Oleh karena itu tidak ada tempat di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya. Tidak ada tempat. Kadang-kadang kita sedih, anak 10 ngurus ibu 1 aja nggak sanggup, nggak sempet. Apa ibunya jual tape, udah umur 50-60 tahun, anaknya ada 10, ada 8 orang. Padahal kalau satu hari kongsi segenggam beras saja, ibu itu tidak perlu jual tape. Anaknya 8 genggam beras cukup untuk ibu itu sehari. Tapi berapa banyak kita hari ini ibu-ibu kita yang sudah tua kita biarkan bekerja sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah SWT. Semestinya itu urusan kita. Dulu ibu menderita karena saya, bapak menderita karena saya. Sekarang bapak tenang-tenang saja. Saya yang akan menderita untuk bapak ibu. Kalau kita tidak pandai bersyukur pada manusia, kata Rasulullah, pasti kepada Allah pun orang ini tidak pandai bersyukur. Inilah yang paling penting anak-anakku sekalian. Karena kalau kita durhaka pada orang tua, itu Allah berikan azab di dunia dan di akhirat. Semua amal, balasan azabnya itu di akhirat. Tapi kalau durhaka, di dunia sudah diberi, di akhirat akan diberi lagi. Jadi 2 kali lipat. Sayangi ibu, barang siapa mengurus ibu dan bapaknya, dia mendapatkan tiket masuk surga. Barang siapa menyia-nyiakan bapak ibunya, dia telah membakar tiketnya untuk masuk surga, dia hanguskan. Sehingga susah dan tidak ada harapan untuk mencapai surga Allah SWT ketika dia menyia-nyiakan bapak dan ibunya. Begitu. Ya. Ini jadi saya ingat ibu bapak saya, makanya jadi sedih begini semua wajahnya ini. Seperti yang kita tuh sibuk aja segala urusan tuh ya. Padahal kalau mau sibuk ke surga itu pintunya ada di ibu bapak kita. Benar bahwa ibu bapak kita tidak senantiasa seideal yang kita harapkan. Ada yang masih utuh ibu bapaknya bareng, ada yang
sudah meninggal, atau ada yang pisah, cerai, atau ada yang tidak tahu di mana. Tapi tetap kita harus menjadi bertekad agar menjadi orang yang berada di barisan paling depan untuk menjadi jalan ibu bapak kita selamat. Tidak boleh hanya mendengar begini kemudian ada ibu bapak saya nggak jadi contoh buat saya. Justru kita yang harus jadi contoh kalau belum seideal yang kita harapkan. Terima kasih Ustaz nih. Saya sambil barusan menyimak begitu langsung ingat ibu aja. Semalam tidur di rumah ibu. Ibu sudah usia 64 tahun. 74 tahun. Jadi kalau mau ke toilet malam harus dipapa. Nah, ibu lagi tidur tadi malam kurang tidur karena mungkin karena sakit kakinya. Saya di samping tempat tidurnya saya perhatikan aja gitu. Aduh. Jadi selama Ustadz barusan bicara tuh, ya Allah, sayang sekali kalau orang tua masih ada dan kita sok sibuk dengan urusan-urusan. Padahal kalau mau ke surga, justru di antaranya yang paling besar tiketnya adalah mengurus, memuliakan orang tua kita. Mudah-mudahan uraian dari Ustadz barusan benar-benar menjadi bahan tafakur kita dan membuat kita bertekad melakukan perubahan sikap. Terima kasih Ustadz. Ini barusan menyentuh sekali perasaan saya karena ayah udah meninggal dan tinggal ibu ini. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz. Saudara-saudaraku yang mulia, kemudian Rasulullah sering setelah orang tua, dzawil qurba, kerabat dekat, paman kita, bibi kita, bimanzilatil ab. Sebenarnya kedudukan paman itu sederajat bapak kita. Makanya orang Arab memanggil pamannya bapak. Dia akan panggil, kalau dia panggil abi itu berarti paman. Kalau bapak kandung dia akan panggil walid. Jadi kalau dia panggil abi itu berarti paman-pamannya. Rasulullah memanggil abi itu berarti Abu Thalib. Itu pamannya. Kalau hidup Abdullah, bapak Rasulullah akan manggilnya walidi. Walid. Kemudian khalah bimanzilatil bibi itu sederajat dengan ibu. Maka ketika satu orang sahabat bertanya, ya Rasul, saya banyak dosa dengan bapak ibu saya. Belum sempat saya minta maaf, minta ampun atas dosa-dosa saya, bapak ibu saya sudah wafat. Bisakah saya minta ampun atas dosa ibu bapak saya kepada ibu bapak saya padahal mereka sudah wafat? Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, "Na'am, bisa. Bapak ibumu sudah wafat. Kamu bisa minta maaf dengan mereka atas dosa-dosamu kepada kedua ibu bapamu." Bagaimana caranya? Kata Rasulullah pertama, as-salatu alaihima. Jangan pernah meninggalkan doa untuk kedua ibu bapamu. Jika kita berdoa 1 jam, mengangkat tangan sambil beruraian air mata, tapi melupakan satu kalimat mendoakan bapak ibu kita dalam doa kita dibuang oleh Allah SWT. Kemudian apa? Wastaghfiru lahuma. Minta ampunlah untuk kedua ibu bapamu itu. Kemudian yang ketiga, tunaikan wasiat-wasiatnya. Mungkin ada wasiatnya dulu yang akan, kalau saya akan ada uang, saya akan buat begini, saya akan buat begitu. Dengan ditunaikan wasiatnya, maka dia dari dalam kuburnya, ayah ibu kita akan mengatakan, kamu dulu nak waktu hidup nakal, menyakiti hatiku, tapi sekarang kamu buat begini-begini menyenangkan hati saya, maka dia akan ampunkan dosa-dosa kita. Kemudian apa? Urus saudara-saudaranya. Inilah paman dengan bibi. Oh, saya sudah tidak ada bapak ibu. Siapa yang saya harus urus? Paman dan bibi. Biarlah kita kekurangan sedikit, kekurangan makan sedikit, kekurangan pakaian sedikit, rumah kita tidaklah mewah, asal kita bisa berbagi kepada bapak ibu kita yang pengganti dari bapak ibu kita yang sebenarnya untuk tiket masuk surga. Paman dan bibi ini urus, kerabat dekat. Kemudian hormati teman-temannya. Mungkin bapak kita orang kampung, kita S3 sarjana, bapak kita itu orang kampung, orang desa. Tiba-tiba
datang kawannya menemui kita, bawa seekor ayam, bawa beberapa keping belacan tadi, terasi, karena dia orang kampung, dekat kampung nelayan sana. Kita sudah jadi menteri, di depan tamu kita datang dia bawa ayam seekor, bawa terasi, bajunya juga lusuh. Kita nggak usah malu, harus kita bangga. Ini adalah sahabat bapak saya. Bapak saya dulu orang kampung, tidak usah malu. Karena menghormati sahabat bapak kita menyebabkan dosa kita kepada bapak kita diampuni oleh bapak kita dari dalam kuburnya sana kepada kita. Yang berikutnya tetangga. Sampai-sampai sahabat-sahabat menganggap seperti tetangga itu kok kayak saudara kandung. Dijaga betul. La yu'minu ahadukum hatta ya'manu jarahu biwa'iqih. Kamu tidak beriman, kata Rasulullah, kalau tetanggamu tidak aman dari kejahatanmu. Kejahatan mulut, kejahatan tangan kita, kaki kita. Kadang ada orang buang sampahnya di halaman orang. Kadang orang ribut-ribut sampai tetangganya sebelah tidak bisa tidur. Padahal Rasulullah SAW berpesan betul, tetangga ini harus kita jaga perasaannya, hatinya. Bahwa sesungguhnya ketika kita memasak makanan yang harum, tetangga kita berhak untuk dapat sepiring, sepotong dari yang kita makan itu. Ini pas ada harum makanan ya. Tapi ini yang masaknya warung makan, apa kita harus kebagian juga? Aduh, ini juga nyelak juga nih ceramah ini ya. Langsung ingat tetangga kita masing-masing. Ngirim apa ke tetangga? Suka silaturahim enggak? Jangan-jangan kita hanya minta ngarep-ngarep dikirim tetangga. Dan kita mengatakan tetangga ini hajinya kurang mabrur karena enggak bawa kurma waktu pulang hajinya. Bukan orang pelit, tapi kita yang pengen diberi. Ayo rekan-rekan. Ini di sebelah SMP ini ada tetangganya yang non-Islam. Kemudian agak terganggu karena beliau ritmenya berbeda. Malam bangun, siang tidur. Jadi giliran santri ribut, beliau lagi istirahat. Sesudah diskusi kemarin, kita ajak sama-sama tukar pikiran. Walaupun non-Islam ya tetap tetangga, punya hak untuk tenang. Kita sedang berusaha lapis itu aulanya supaya tidak suaranya tidak keras. Jangan sampai karena seorang dan non-Islam seakan-akan kita jadi semena-mena. Sebaiknya memang begitu ya. Mudah-mudahan ini kalau sudah dilapis tembok-temboknya pakai peredam. Kalau ada yang punya bekas telur itu ya silakan dikumpulkan itu. Kalau dengan telurnya juga ya bolehlah ya. Itu untuk meredam. Ingat bahwa tetangga itu memang menjadi amanah dari Allah bagi kita. Masya Allah. Banyak yang harus dievaluasi nih. Teruskan Ustaz. Jadi lemes begini. Ya, sebenarnya kan kehidupan ini sederhana saja ya. Kalau kita mau hati kita tenang, tidak resah, kita harus hidup simple, sederhana saja. Kalau rezeki qanaah, itu cara-cara menerapkan hidup sederhana. Kalau rezeki qanaah, dapat banyak syukur, dapat sedikit sabar. Kalau bisa dapat banyak syukur, dapat sedikit syukur, wah itu sudah tinggi nilainya. Kita ini kadang-kadang dapat rezeki banyak, ya syukur. Dapat rezeki sedikit, nggak sabar. Kenapa segini? Saya kan sudah susah payah begini, kenapa hanya dapat segini begitu? Padahal kan Allah SWT nggak pernah ketukar memberikan rezeki itu. Rezeki itu tidak pernah ketukar. Ketika kita dapat sedikit, Allah cuma mau lihat nih, ini orang sabar atau enggak. Kalau Nabi dapat sedikit tetap syukur, itu tinggi. Kalau kita bisa dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Tidak dapat, alhamdulillah. Hilang? Iya. Hilang?
Hilang alhamdulillah harusnya. Ala kulli hal. Tapi kita masih kalau hilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal gini itu yang parkir itu kita kan kalau sesuatu diambil oleh Allah tuh menganggap musibah. Betul. Padahal titipan Allah. Seperti tukang parkir kan tidak ada yang ketika mobil itu nangis aja. Kenapa bang? Semuanya telah pergi ya nggak mungkin tukang parkir sedih ketika diambil pemiliknya. Harusnya kita mah biasa kalau diambil oleh Allah tuh ya. Halo? Tapi gitulah kita mengaku-ngakunya ini titipan Allah, tapi ketika diambil dianggap musibah. Padahal kan kalau makanya Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain kalau dapat sesuatu yang nggak enak, beliau nabi-nabi itu tetap alhamdulillah saja. Sebab mungkin yang kita punya itu diambil Allah, atau yang datang kepada kita itu ternyata tidak banyak. Mungkin itu justru kebaikan bagi kita. Saya kok nggak kaya-kaya udah sekian tahun bekerja. Mungkin kalau kita kaya kita jadi lupa Allah SWT. Mungkin kalau kita kaya kita jadi orang jahat. Allah Maha tahu. Kamu lebih baik miskin, lebih bakat miskin. Selamat imanmu, kalau doa bisa nangis. Kalau begitu kaya mungkin lupa doa. Karena siapa tuh Sa'labah ya? Sa'labah. Ketika miskin dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah saya jadi orang kaya. Nabi sudah lihat, ini nggak bakat jadi orang kaya. Nabi udah bilang kamu miskin aja. Wah jangan ya Rasulullah, saya kepingin jadi orang kaya. Nabi nggak mau doain bertahun-tahun. Akhirnya karena mendesak terus, ya sudah sini. Kemudian Nabi berikan seekor kambing betina. Nabi doa, Allahumma rzuq Sa'labah malan. Berilah rezeki untuk Sa'labah. Kambing satu itu beranak. Banyak ratusan ekor. Mulai masbuk sholat. Sholat udah mulai tertinggal. Masbuk. Makin banyak kambingnya. Udah sholat 5 waktu copot. Tinggal Jumat saja ke masjid. Makin banyak kambingnya. Nabi tanya, Jumat ini kok nggak ada Sa'labah? Sekarang kambingnya ratusan ekor. Menggembalanya harus di padang rumput jauh dari kota Madinah. Lama-lama diminta zakat. Dia bilang, apa zakat? Rasulullah kok minta sedekah? Rasulullah kok ngemis-ngemis? Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang terlaknat gara-gara hartanya. Seharusnya kan kita bersyukur aja. Dapat segini alhamdulillah. Dapat segitu alhamdulillah. Tapi Rasulullah beri tingkat kedua. Kalau nggak sanggup menerima musibah dengan alhamdulillah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kita dengan musibah itu justru makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dengan nikmat yang banyak, mungkin kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lulus ujian ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan kesakitan, mendapatkan kesedihan, dia lulus ujian, dia dekat sama Allah. Tapi ketika diberikan nikmat malah nggak lulus ujian. Nah, ini yang kita takut. Tadi pagi saya lihat Mas Kunto. Mana Mas Kunto? Ada Kunto? Boleh diberi jalan. Mas Kunto tidak bisa melihat ya. Mas boleh ke sini. Mas Kunto bisa bergerak ke sini Mas, maaf. Dan tidak bisa jalan ya. Mas Kunto pakai tangan jalannya. Saya tadi jam berapa pagi-pagi sekali ya lihat Mas Kunto ini turun dari tangga. Terus maaf Mas, nggak keberatan ke sini Mas? Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, dipinjamkan mikrofonnya Mas. Ya, Mas. Ya, nggak kelihatan Pak, maaf tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Kunto tidak bisa melihat sama sekali ya? Atau cahaya atau apa? Bayang-bayang masih bisa lihat sedikit. Sedikit ya, bayang cahaya gitu ya? Iya. Oh iya, terus kaki nggak bisa ya? Nggak bisa. Tidak bisa jalan sama sekali. Halo Mas? Iya. Nah, ini saya maksudkan karena para pendengar supaya bisa menggambarkan. Tapi lihat Mas Kunto tuh saya perhatikan gitu ya, turun dari atas. Sekarang tinggalnya di sini di masjid, di lantai berapa Mas?
Di lantai 3. 3 ya, turun waktu Qiyamul Lail turun. Mas menerima kenyataan ini gimana? Kok kelihatannya wajahnya nggak menderita gitu, nggak nangis? Jalani aja, syukur aja karena insya Allah banyak kebaikan. Banyak kebaikan, walaupun nggak melihat mas. Gak apa-apa, ini justru mungkin lebih baik bagi saya. Tapi mas nggak tahu yang banyak dilihat orang, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kan dilihat Allah. Iya. Dan bisa melihat Allah, itu yang paling penting. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan hati merasa melihat Allah dan di akhirat melihat Allah betulan. Baik mas, kaki ini nggak bisa jalan. Saya lihat perjuangan sekali kalau mau ke toilet. Maaf ya kalau suka memperhatikan gitu. Jalan, oh gitu. Mas pasti nggak tahu saya lagi memperhatikannya. Gimana Mas Kunto dengan kesulitan jalan, kesulitan kesana sini? Apa nih hikmahnya? Apa nggak pengen seperti yang lain-lain gitu? Dulu sebelum kenal agama ini pengen ya iri dengan yang lain, tapi sekarang udah enggak, malah merasa enaknya saya begini, bagusnya saya begini. Jadi nggak komplain gitu, nggak ridho ke Allah gitu? Enggak, semuanya yang diberikan Allah sudah yang terbaik. Masya Allah. Buktinya Mas bisa pesantren ke sini ya. Alhamdulillah. Nggak kelihatan ke sini, ada di sini ketemu terus. Dan takdirnya saya sering ketemu aja Pak. Beliau mah jarang ketemu saya sering ketemu beliau. Begitulah. Apa yang paling dicita-citakan sekarang dalam hidup ini Mas? Ingin husnul khatimah, istiqomah dengan kebaikan, istiqomah di jalan Allah dan husnul khatimah. Amin ya Allah. Allah Maha mendengar. Baik, ada saran bagi kami ini yang awas dan kakinya kesana sini aja nih. Justru saya yang butuh saran. Ya, saya yang butuh nasihat. Silakan setiap hari dengar isi nasihat Mas. Kita yang perlu nasihat. Saran dari Mas nih, bagaimana nih bagi yang bisa melek ini sana sini, ini juga lagi pelotot. Saran gitu apa? Banyak-banyak bersyukur aja lah. Seringkali kita mengeluhkan karena tidak tahu kalau yang Allah beri itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Jadi banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah ngaruniakan istiqomah Mas. Amin. Dan juga husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Matur nuwun Mas. Ya sama-sama. Itu orang tua mendengar sekarang di radio kah? Kan? Mas dengar enggak? Belum tahu. Belum tahu. Dulu kan Mas dengar radio ini ya? Iya betul. Jadi syariatnya Mas Kunto dengar radio ini, terus nelpon, terus diundang ke sini. Ya sekarang pesantren di sini. Alhamdulillah. Matur suwun, Mbah. Ya, sami-sami. Kita simak sekarang. Ayo, bagaimana Pak Tengku? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya malu. Malu karena orang-orang yang sebenarnya kemampuannya di bawah kita kadang-kadang mampu mendekatkan diri kepada Allah lebih baik dari kita. Ini yang harus, kalau untuk akhirat lihatlah ke atas, bahwa orang-orang yang di bawah kita ternyata derajatnya bisa lebih tinggi ketika mendekatkan diri pada Allah. Kalau untuk dunia lihat saja ya ke bawah, supaya kita tidak tidak tamak dengan dunia ini. Di Darut Tauhid ini Pak diusahakan 10% dari aktivisnya orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti Mas Kunto, Randy dan kawan-kawan lain. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok 10%? Ya sebetulnya lebih banyak lebih bagus. Tapi faktanya saya belajar banyak dari sahabat-sahabat kita nih yang sepertinya gitu ya, dari keilmuan ada yang kita diberi amanah lebih, tetapi masalah keyakinan
bisa lebih mantap. Dulu pertama berguru juga ke adik. Adik saya ditakdirkan waktu bayinya step lalu dilumbal, diambil sumsum, dan akibatnya separuh badannya menjadi kurang normal. Mata juling, telinga menjadi tidak mendengar, dan progresif terus semakin lama. Jadi SMA tuh pas sudah diseret kakinya tuh. Kuliah juga di Unpad Fakultas Ekonomi, tapi waktu kuliah sudah mulai tidak bisa dengar. Jadi kalau mau ke kampus tuh digendong Pak oleh kakaknya tuh ada dua, saya dan Adeda. Giliran menggendong adik. Nanti kalau mau ke toilet di kampus gendong lagi. Anehnya kalau gak pernah tinggal sholat Jumaah Pak. Jadi walaupun lumpuh kan lama-lama tidak bisa duduk. Jadi terguling duduknya tuh. Digotong, digendong. Di masjid itu berbaring aja seperti mayat Pak gitu ya. Dan memang akhirnya meninggal adik ini. Tapi adik inilah yang menjadi jalan saya dapat hidayah. Dulu ingat waktu adik lagi lihat akuarium, matanya tuh terus keluar air mata. Saya heran, kenapa lihat ikan nangis? Ingat ke yang menciptakan ikan ini kan. Lihat Allah buat warnanya, wah mungkin inilah ma'rifat ya. Karena tangannya sudah tidak bisa bergerak waktu itu lumpuh, tapi banyak yang ngasih uang tuh. Selalu mengatakan tolong kasihkan ke itu yang bantu-bantu di masjid, mungkin anaknya. Terus saja sedekah, padahal uangnya tidak dipegang. Terakhir sebelum meninggal memberi nasihat, katanya, wah sehebat apapun punya prestasi dunia, kalau nggak kenal Allah, nggak ada apa-apanya, tidak akan selamat. Sehebat apapun dipuji orang, kalau nggak meniru Rasul, nggak akan pernah mulia. Ya udah gitu meninggal. Di pangkuan meninggalnya. Jadi awalnya saya bisa syariatnya berubah lewat adik yang lebih muda, lewat hamba Allah adik yang juga badannya lumpuh. Itulah sebabnya syariatnya kenapa saya senang di pesantren itu banyak saudara-saudara kita yang diberi kekhususan. Karena banyak sekali karunia Allah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Kalau kita menang ngebagus-bagusin topeng karena ada topengnya ya. Tapi saudara kita ini topengnya dibatasi, Allah kasih mudah-mudahan bagus imannya. Masya Allah. Begitu Ustaz, Masya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya ini. Amin. Terima kasih para pendengar yang budiman dan para penyimak radio, juga kawan-kawan yang merelay, operator yang harus menghidupkan genset tadi pagi. Tidak ada yang melihat, tapi Allah pasti melihat kebaikan semua ini. Dan semoga obrolan ringan kita ini adalah sesuatu yang bisa jadi amal soleh bagi kita semua. Ustaz silakan doa Ustaz. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya karim. Ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arzuqnal istiqamah ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamah. Allahumma arzuqnal istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba-Mu yang hakul yakin padamu, yang selalu ridho dengan ketentuan-Mu, yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya mencintai-Mu, hati yang kian hari kian merindukan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Agus sudah wafat para pendengar. Agus Zaki yang juga sering kesini, yang sering nelpon di radio. Agus wafat tanggal 5 Oktober. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Agus ada lumpuh juga kakinya. Adik kakak dari Tasik biasanya datang ke sini. Ujian bagi ibunya, suaminya sepulang badminton meninggal. Anak sulungnya sesudah melahirkan meninggal. 2 anak yang tersisa, Agus dan Kang Dadang. Agus juga kemarin yang bungsu meninggal. Tinggal Kang Dadang, mudah-mudahan diberikan umur panjang berkah. Walaupun lumpuh juga Kang Dadang. Ma kepada ibu Kang Agus, sing sabar ya. Insya Allah semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Tidak ada yang disia-siakan. Dan pasti sempurna balasan dari Allah. Terima kasih para pendengar yang budiman. Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.